Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria yang membunuh petani di Desa Doloksai, Kabupaten Padang Lawas Utara ditangkap polisi. Ironi negara agraris, harga jual beras di pasaran malah terus mengalami kenaikan. Melihat potensi ikan gabus yang diolah menjadi obat herbal alami yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir. Kami rangkum dalam Medan Sepekan. Tiga orang pencuri terdiri satu pria dan dua wanita terekam kamera pengawas mencuri di toko pakaian kawasan Jalan William Iskandar, Kota Medan. Ketiga pelaku tersebut masuk ke dalam toko dengan berpura-pura ingin membeli pakaian. Modusnya banyak bertanya dan memilih berbagai pakaian. Seorang pelaku wanita memanfaatkan kesempatan untuk mencuri pakaian dengan cara memasukkan satu persatu pakaian ke dalam baju gamisnya. Hal tersebut dilakukan hingga 2 kali. Pada tahap pertama ia letakkan barang curiannya ke dalam mobil mereka. Kemudian kembali lagi untuk mengambil sisa pakaian hingga total sebanyak 14 pakaian raib dicuri. Ketiga pelaku kemudian pergi dengan tidak jadi membeli satu pakaian. Total kerugian yang dialami toko pakaian senilai 3,8 juta rupiah. Dua orang pekerja pemasang tiang besi untuk kabel jaringan internet tergeletak dalam keadaan masih bernyawa. Sebelumnya mereka tersengat arus listrik tegangan tinggi di jalan lintas desa Serampah, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu langsung mengoleskan lumpur ke seluruh tubuh mereka. Hal ini dipercaya warga meminimalisir luka bakar dan mengurangi efek dari tersengat listrik. Setelah itu barulah warga membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Menurut keterangan saksi mata, kedua korban hendak membenahi posisi tiang besi. Ujung tiang besi mengenai salah satu kabel listrik yang mengakibatkan korban terpental sejauh 4 meter dari lokasi awal. Tidak melautnya sebagian nelayan karena masih terjadinya cuaca buruk berdampak terhadap minimnya stok ikan laut di sejumlah pasar tradisional. Akibatnya selain daya jual ikan laut menurun, para pembeli juga berpindah ke ikan tawar seperti ikan lele, gurami, dan ikan mas yang harganya jauh lebih murah dibanding ikan laut. Seperti di pasar tradisional Batangkus, Kabupaten Deli Serdang. Dari sejak 2 bulan terakhir, harga ikan laut tak kunjung menurun. Harga ikan laut biasanya dijual Rp25 hingga Rp30.000 per kilogram. Kini harganya melonjak naik menjadi Rp35 bahkan Rp40.000 per kilogram. Sementara jika dibanding harga ikan tawar, harga jualnya Rp22.000 hingga Rp28.000 per kilogramnya. Lifu Manobululu, warga desa Faikhu Gaga, Kecamatan Umbunasi, Kabupaten Nias Selatan, tewas di hadapan 3 anaknya setelah ditombak oleh sekelompok pria. Para pelaku diketahui tinggal di desa yang sama dengan korban. Penyerangan ini bermula saat korban dan sejumlah warga desa lainnya datang menghadiri acara pesta di desa Tuheberua. Di acara tersebut, korban dan warga lain terlihat pembicaraan yang berujung perdebatan. Di perjalanan pulang, korban bersama anaknya dihadang oleh sekelompok pria. Tanpa basa-basi, pria ini langsung menombak korban hingga tewas, sedang para pelaku langsung kabur. Selain di Fumano, ada beberapa warga yang juga terluka akibat tebasan parang para pelaku. Dari 6 orang yang menyerang korban, polisi menetapkan 3 tersangka penombakan. Dari 3 tersangka, 1 diantaranya sudah ditangkap polisi. Dua kelompok pemuda yang tinggal di Jalan Belanak dan Jalan Alu-Alu, Kecamatan Medan Belawan, terlibat tawuran di kawasan Simpang Jalan Bandeng, Kelurahan Belawan Bagia, Kota Medan. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu dan senjata tajam. Bahkan lemparan batu banyak yang menyasar ke rumah warga. Menurut warga, tawuran ini dipicu oleh perusakan pos anti tawuran yang berada di Simpang Jalan Bandeng oleh pemuda yang tinggal di Jalan Alu-Alu. Melihat kampung mereka dirusak, warga yang tinggal di Jalan Belanak mencoba menghalau para pelaku hingga terjadi tawuran. Warga pun resah dengan adanya peristiwa tawuran ini. Tim Liputan melaporkan.
Guna mendukung standarisasi pola operasional, jasa pelayanan di Pelabuhan Belawan Medan diperkuat Multipurpose Terminal Control Center. Sistem informasi digital ini merupakan pusat kontrol terpadu yang memantau langsung kegiatan operasional pelabuhan di seluruh wilayah kerja PT Pelindo Multiterminal. Jasa pelayanan di Pelabuhan Belawan Medan kembali diperkuat digitalisasi sistem informasi dengan hadirnya Multipurpose Terminal Control Center. Sistem ini merupakan pusat kontrol terpadu untuk pemantauan secara langsung kegiatan operasional pelabuhan di seluruh wilayah kerja PT Pelindo Multiterminal. Langkah ini wujud komitmen menghadirkan pelayanan terbaik terutama kepastian waktu layanan, kepastian biaya, dan kepastian keamanan di pelabuhan. Harapannya, waktu tambat kapal dan produktivitas bongkar muat di terminal jadi lebih efektif dan efisien. Yang disiapkan oleh manajemen itu adalah program standarisasi. Standarisasi itu melalui upaya transformasi. Nah, salah satu bentuk transformasi yang kita lakukan dalam rangka untuk mempercepat standarisasi ini yaitu adalah penyiapan MTCC yang multi terminal, Multipurpose Terminal Control Center. Itu adalah suatu program atau suatu sistem yang disiapkan untuk bagaimana kita bisa mengawasi, memonitor, dan juga berkoordinasi lebih cepat terkait dengan pengelolaan jasa pelabuhan yang ada di wilayah kita semua. Dan wilayah kita itu kan ada di Belawan, Dumai, Cilacap, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan juga Banjarmasin. Potensi budidaya ikan gabus kian melesat di Kabupaten Serdang Bedagai. Selain dapat dikonsumsi, ikan gabus juga dapat diolah menjadi ekstrak obat herbal alami yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Bisnis budidaya ikan menjadi salah satu usaha yang tak pernah mati. Selama permintaannya akan hewan ini masih banyak di pasaran, tentu masih memiliki peluang untuk memasarkannya. Salah satu ikan yang perkembangbiakannya masih baik hingga saat ini adalah ikan gabus. Berada tepat di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, seorang pemilik budidaya ikan gabus berinovasi dengan mengambil ekstrak pada ikan gabus untuk dijadikan obat herbal alami yang diyakini dapat menjadi penyembuh luka pada kulit dan menjaga daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan bagi ibu hamil. Berdiri sejak tahun 2019 lalu, ribuan ikan gabus berhasil dibudidayakan di sini. Ikan gabus yang hidup di air tawar ini dapat berkembang biak dengan baik jika perawatan dan pengembangan biakannya juga dilakukan dengan benar. Ikan yang hidup di air tawar kolam dan persawahan ini memiliki sifat yang cenderung susah diatur dan sulit untuk beradaptasi. Proses budidaya ikan gabus juga tidak sembarangan, harus memperhatikan teknik dan trik khusus. Seperti penggunaan terpal harus memperhatikan besar kecil ukuran gram pada ikan gabus, karena setiap berat gram pada ikan gabus memiliki suhu air yang berbeda-beda. Dari 10 cm ukuran berat ikan ya Bu, dari 100 gram, 200 gram dia beda-beda airnya. Karena ikan gabus ini cenderung dia takut dingin. Kalau dia bibit kecil ya, ukuran dari 200 gram ke bawah dia takut dingin. Dia harus suhu 29 ke atas suhu airnya. Kalau di bawah dari 29 suhu air, ikan gabus nggak tahan. Yang kecil ya Bu. Kalau yang sudah bisa siap panen, dia mau dalam 2 meter pun nggak masalah. Ikan gabus yang sudah mencukupi standar akan dibawa ke pabrik yang tidak jauh dari lokasi budidaya. Disinilah ikan gabus akan diproses menjadi obat herbal alami. Pengolahan obat herbal berbahan ikan gabus melalui beberapa proses penting, seperti menyeleksi bahan baku, hingga pengawasan menjadi obat yang layak untuk dikonsumsi. Selain dapat meningkatkan daya tahan tubuh, ekstrak ikan gabus yang sudah diolah dalam bentuk obat-obatan ini juga dapat dijadikan pencegahan stunting. Juga menyalurkan Fitbumin Femuno itu untuk mengatasi program stunting. Dan kemarin juga dibagikan kepada bidan-bidan yang di seluruh kecamatan bersama Dinas Kesehatan ya, dengan program stunting, gempur stunting dari Pak Bupati ya beserta Ibu, Pak Wakil beserta Ibu, dan ini sudah dilihat khasiatnya, anak-anak tambah lebih agresif, nafsu makan juga tambah tinggi, sehingga kita yakin dengan Femuno stunting bisa teratasin. Dengan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, rencananya obat herbal yang berasal dari ekstrak ikan gabus ini akan didistribusikan kepada masyarakat untuk bersama mengatasi kasus stunting pada anak di Kabupaten Serdang Bedagai.
Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.